Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsani wa syukru lahu ala tawfiqihi wa minhani. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman syani wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwatal iman, a'azakumullah, muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita berupa nikmat iman, nikmat Islam, dan hadirnya kita di tempat yang dimuliakan ini. Salawat dan taslim kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salam hormat kita tercurahkan kepada beliau, para sahabatnya, keluarganya, dan seluruh umatnya hingga hari kiamat nanti. Ikhwatal iman, a'azakumullah, kaum muslimin dan muslimat yang Allah muliakan. Kita lanjutkan pengajian kita, pembahasan kita yang sahih yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Baik ikhwatal iman, ini sudah selesai. Kita lanjutkan pada hadis yang selanjutnya, yaitu hadis jangan meremehkan kebaikan, ya, jangan meremehkan kebaikan. Anhu, maksudnya anhu ini dari Abu Hurairah. Jadi ini hadisnya Abu Hurairah. Abu Hurairah ini orang yang terlambat keislamannya, karena dia masuk Islam ketika perang Badar. Perang Badar berarti Nabi sudah hijrah dari Makkah ke Madinah. Ya, di Madinah beberapa tahun setelah, maka terjadi perang Badar. Nah, setelah perang Badar, Abu Hurairah masuk ke dalam agama Islam. Beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya nisa al-musliman, la tahqiranna jaratun li jaratiha walau fil sinasyatin. Wahai kaum muslimah, jangan sekali-kali seorang tetangga merasa rendah untuk memberi sedekah kepada tetangganya. Artinya jangan canggung, jangan malu untuk memberikan sedekah kepada tetangga. Walau firshina syati, meskipun hanya berupa kikil kambing. Ya, kikil kambing itu kalau ada kukunya, nah di situ ada daging-dagingnya. Nah itu kikil itu. Kata Nabi, meskipun dengan kikil kambing, jangan malu kasih tetangga. Baik, ini hadisnya jamaah sekalian yang akan kita bahas terkait masalah jangan meremehkan kebaikan sekecil apapun kebaikan itu. Ya. Baik, kata Syekh Utsaimin, wa amma hadithuhu asani wa huwa qaulu Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Irana jaratan li jaratiha walau fi sinasyatin." Adapun hadis yang selanjutnya, Nabi mengatakan, jangan kalian meremehkan jangan kalian merasa remeh, merasa malu untuk memberikan sedekah kepada tetangga meskipun dengan kikil kambing. Rasulullah alaihi salatu wassalam di hadis hadza ala hadiah bil jari walau syai'an qalilan. Jadi dalam hadis ini Nabi memotivasi kita untuk memberikan hadiah kepada tetangga meskipun nilainya sangat kecil sekali atau mungkin kuantitasnya itu sangat sedikit. Walau fil sinasyatin. Ya. Bahkan dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, idza tabakhta marfatan fa'akthir ma'aha. Kalau kalian masak makanan berkuah, ya misalnya coto atau yang banyak kuahnya, maka fa'akthir ma'aha, dibudai wainah, kasih banyak airnya. Kemudian apa? Wa ta'ahad jiranaka, ya berikan kepada tetangga, ya berikan kepada tetangga. Kata beliau, hatal mar, sampai kuah. Idza a'taitahu jiranaka hadiyatan fa innaka tusabu ala dzalik. Kalau kamu berbagi dengan tetangga meskipun dengan buah saja, maka engkau mendapatkan pahala dari hadiah tersebut. Subhanallah. Dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, ya, tahabu. Salinglah memberi hadiah, maka kalian akan saling mencintai. Ini diantara jamaah sekalian untuk tidak renggang, ya, silaturahim itu saling memberi. Kalau orang saling memberi, maka otomatis ada keterikatan hati.
ya keterikatan batin. Baik, ini diantara syarah hadis yang disampaikan oleh beliau terkait masalah la tahqiranna minal ma'rufi syai'a, jangan meremehkan kebaikan yang diantaranya disebutkan oleh Nabi SAW dengan memberikan ikil ya kambing kepada tetangga, atau mungkin dengan sopnya, sapinya ya, maroknya. Maka ini juga hal yang sangat bagus. Bahkan kata beliau, kadzalika aidon la tahqiranna syai'an walau an talqa biwajhin talqin. Demikian juga di antara amalan yang ringan dilakukan tapi pahalanya sangat besar adalah engkau berjumpa dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Ya, wajah berseri-seri, senyum kepada saudara sesama muslim, maka itu pahalanya besar dan bernilai sedekah. Fa inna hadza minal ma'ruf. Ini di antara kebaikan. Baik. Kemudian yang sekalian, pokok hadis yang keenam. Pokok hadis yang keenam yaitu penebus dosa. Ya, penebus dosa. Dari Abu Hurairah, jadi masih Abu Hurairah. Di hadisnya Abu Hurairah banyak sekali. Ya, jadi antara para sahabat yang banyak meriwayatkan hadis adalah Abu Hurairah. Ya. Siapa nama aslinya Abu Hurairah? Siapa yang ingat? Ini di hadis Arba'in An-Nawawi kita pelajari. Siapa nama aslinya? Ya, Abdurrahman. Ya, dia nama aslinya Abdurrahman. Abu Hurairah ini cuma julukan saja, karena dia memelihara ya kucing. Dia punya kucing, dia pelihara. Kemudian Nabi lihat, maka dijuluki Abu Hurairah. Ya, Abu Hurairah artinya bapak kucing. Baik, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-shalawatul khamsu wal jum'atu ila al-jum'ah wa ramadhanu ila ramadhan kaffirat lima bainahunna idza ijtunibat al-kaba'ir." Ya, salat 5 waktu, salat Jumat dengan Jumat yang berikutnya, puasa Ramadan dengan puasa Ramadan berikutnya, maka ini semua penebus dosa-dosa yang dilakukan di antara keduanya selama dosa-dosa besar dijauhi. Ya, jadi salat 5 waktu maksudnya zuhur sama asar. Di antara keduanya itu menghapuskan dosa. Sama juga dengan asar ke maghrib, maghrib ke isya, isya ke subuh, subuh ke zuhur. Di antara ini semua mukaffirat lidzunub. Ya, dosa-dosa diampuni kalau orang menjaga salat 5 waktu. Demikian juga dengan amalan yang kedua yang disebutkan, yaitu al-jum'atu ilal jum'ah. Salat Jumat dengan salat Jumat berikutnya, berarti satu pekan. Ya, satu pekan. Kemudian Ramadan ila Ramadan. Ya, Ramadan ila Ramadan berarti satu tahun. Ini semua menghapuskan dosa. Catatannya satu, idza tunibat al-kaba'ir. Kalau dia meninggalkan dosa besar, ya. Kalau dia meninggalkan dosa besar. Di sini ada beberapa penjelasan jamaah sekalian. Yang pertama, makna dari dosa besar. Ya, makna dari dosa besar. Kata Syaikhul Utsaimin, dosa besar wa kaba'irul dzunub, ya, kullu dzanbin, yang pertama, setiap dosa la'ana an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa'ilahu wa huwa min kaba'iril dzunub. Jadi yang pertama, semua dosa yang dilaknat oleh Nabi SAW. Jadi kalau kita baca hadis ada kata dilaknat, berarti itu dosa besar. Ya. Misalnya apa? La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syariba khumrin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang minum minuman keras, yang minum khamar. Ini dilaknat. Berarti kalau dilaknat, maka dia masuk dosa besar, ya. Dalam hadis yang lain, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu man la'ana walidayhi. Allah melaknat orang yang melaknat orang tuanya. Jadi Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Para sahabat bertanya, bagaimana maksudnya melaknat kedua orang tua? Maka Nabi menjelaskan, ada seorang laki-laki, dia melaknat bapaknya si temannya. Maka si temannya laknat juga bapaknya si dia. Kemudian dia tambah lagi, dia laknat ibunya si temannya. Maka ibunya juga laknat si pelaknat tersebut, ya.
Maka ini disebut dengan seorang melaknat kedua orang tuanya. Hadis yang lain apa namanya? Terkait masalah merubah batas tanah. Ya. La'anallahu man ghayyara manarul ardi. Allah melaknat orang yang merubah batas tanah. Jadi kasih misalnya 1 kali 1 atau 1 kali 2 diperluas menjadi 2 kali 2. Jadi kasih 10 kali 15 diperlebar lagi ya menjadi ya 15 kali 15. Ini orang yang merubah batas tanah ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama ya, apa tadi yang pertama? Dilaknat. Dilaknat. Maka ini dosa besar. Yang kedua, kullu syai'in fihi haddun fid dunya. Semua dosa yang ada hukumannya di dunia. Yang kedua ada hukuman di dunia. Nah, contohnya apa yang ada hukumannya di dunia? Apa contohnya? Apa? Yang bertentangan bagi orang yang mencuri, ya. Allah mengatakan wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan minallah wallahu azizun hakim. Jadi pencuri laki-laki dan pencuri perempuan maka potonglah kedua tangannya. Ya. Jadi disuruh potong tangan. Berarti ini dosa besar atau dosa kecil? Ya, dosa besar karena ada ancamannya di dunia. Apa yang lain selain mencuri? Yang ada ancamannya? Ya, zina. Apa ancamannya zina? Ya, dirajam. Jadi yang pertama tadi apa tadi? Curi. Mencuri. Kemudian yang kedua, zina. Ya, zina. Allah mengatakan wazaniyatu wazani, ya, pezina. Jadi yang pertama disebutkan perempuan. Coba lihat stigohnya ya. Kalau mencuri yang pertama disebut laki-laki perempuan. Laki-laki kalau mencuri. Kalau berzina dalam ini tadi kita sebutkan wazaniyatu wazani. Laki-laki dulu atau perempuan dulu? Perempuan. Tuan baca tafsirnya nanti. Kenapa perempuan dulu? Ya, kenapa perempuan dulu yang disebutkan di dalam ayat ini? Ya, surat apa itu ya? Surat apa itu? An-Nur. Az-zaniyatu. Ya. Surat An-Nur. Ya. Dalam surat An-Nur di ayat yang kedua. Az-zaniyatu waz-zani. Jadi pezina perempuan dan pezina laki-laki. Kalau yang tadi pencuri as-sariqatu. Riqatu. As-sariqu ya. As-sariqu. Nah, kalau pencuri dalam surat Al-Maidah ayat 38 was-sariqu was-sariqatu. Yang disebut pertama apa? Laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Jadi kalau mencuri laki-laki dulu yang pertama disebut. Tapi dalam masalah perzinahan yang disebut pertama kali adalah si wanita. Coba dicari jawabannya jemaah sekalian ya. Kenapa bisa demikian? Baik, ikhwatal iman a'azakumullah. Baik, jadi zina termasuk dosa besar karena ada ancamannya di dunia. Demikian juga dengan bunuh orang, ya. Orang yang membunuh maka dikisos, ya. Allah mengatakan walakum fil qisasi ayatun. Dan pada kisos itu ada kehidupan. Ini kalau misalnya di negaranya tersebut ditegakkan syariat Islam. Dan yang tegakkan syariat Islam adalah kepala negara. Ya, bukan individu, bukan kelompok. Ingat ya. Jadi kalau Prabowo mengatakan misalnya orang yang korupsi potong tangan, nah itu dijalankan karena beliau yang mengatakan. Tapi kalau beliau mengatakan tidak, ya maka tidak. Jadi syariat Islam ini tidak dijalankan oleh individu atau kelompok tertentu atau afiliasi tertentu. Ya. Kemudian yang ketiga, awa'idun fil akhirati, ya, ada ancaman di akhirat. Jadi ada hukuman di dunia, ada ancaman atau siksa, ancaman di akhirat. Ya. Apa contohnya? Kata beliau, ka'akli riba, orang yang makan riba, ada ancamannya di akhirat. Ya, disebutkan dalam hadis yang lain, orang yang makan riba maka dia berenang di sungai yang berisi darah. Ya, berisi darah. Maka dia berusaha keluar dari sungai tersebut. Ketika dia mau sampai di tepi di daratan, maka ada orang yang berdiri di tepi daratan, kemudian dia menimpuk orang tersebut dengan batu.
Setiap kali dia mau naik lagi, ditimpuk lagi dengan batu. Nah, ini antara ancaman di akhirat. Apalagi dosa lain yang ada ancamannya di akhirat? Ya misalnya apa? Kafir, kafir ya secara umum orang kafir diancam semuanya ya. Orang yang kafir diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, syirik dan dosa-dosa besar yang lainnya. Baik, yang keempat, au fihi nafyul iman. Au fihi nafyu imanin. Peniadaan iman. Peniadaan iman. Ya, peniadaan iman. Misalnya jemaah sekalian, Nabi mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ya, tidak beriman di antara kalian sampai kalian mencintai ya untuk saudara kalian apa yang kalian cintai untuk diri kalian. Maka membenci jamaah sekalian, seorang muslim membenci, maka ini dosa besar. Ini dosa besar ya. Yang tidak beriman maka itu dosa besar. Contohnya yang kita sebutkan tadi, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi ya. Kemudian yang kelima, au fihi bara'atun minhu ya. Yang kelima, Nabi berlepas diri. Nabi berlepas diri. Misalnya Nabi mengatakan, man ghasyana falaysa minna. Siapa yang gish, yang curang, maka bukan dari golongan kami. Jadi mengatakan man ghasyana falaysa minna. Siapa yang curang, maka bukan dari golongan kami. Hadis ini ya mas sekalian, terkait Nabi pernah belanja di suatu pasar di kota Madinah. Kemudian Nabi melihat ada tumpukan makanan. Nabi kasih masuk tangannya ke dalam. Di atasnya kering, ternyata di bawahnya basah. Di bawahnya basah. Kata Nabi kepada penjual tersebut, ini kenapa basah di bawah? Kata dia, tadi kena air. Tadi kena air. Kata Nabi, kenapa tidak ditaruh di atas? Tidak biar kelihatan. Kata Nabi, man ghasyana falaysa minna. Siapa yang curang, maka bukan golongan kami. Ya. Jadi gish ya, ini di antara dosa besar. Jadi 5 ya. Yang pertama dilaknat, yang kedua ada hukuman di dunia, yang ketiga ada ancaman di akhirat, kemudian yang keempat peniadaan keimanan, kemudian yang kelima Nabi berlepas diri dari orang yang melakukannya. Seperti tadi orang yang man ghasyana, siapa yang curang maka bukan golongan kami. Selanjutnya jamaah sekalian, ini pengertian dari dosa besar ya. Kemudian kata beliau ya, dosa kecil yang disebutkan tadi antara sholat zuhur ke asar, asar ke maghrib, maghrib ke isya, isya ke subuh, subuh ke zuhur, syaratnya satu, idza tunibat al-kabair. Dia harus menjauhi dosa-dosa besar. Harus dijauhi jamaah. Kalau dia tidak menjauhi dosa-dosa besar, maka tidak ada pengampunan dosa-dosa kecil. Ya. Maka di sinilah saya kemarin melihat ceramahnya Profesor Dr. Syekh Abdul Razak, bagus sekali. Beliau membahas terkait masalah keutamaan berpuasa tanggal 9 Dzulhijjah dan juga keutamaan berpuasa pada tanggal 10 Muharram. Ya, 10 Muharram. Beliau mengatakan, membawakan hadis ini, kalau masalah ini saja seorang harus menjauhi dosa besar baru bisa mengampuni dosa-dosa kecilnya, maka sama juga. Pada puasa Arafah, pada puasa Muharram juga sama. Orang harus menjauhi dosa besar ini. Karena kalau tidak, maka dia tidak mendapatkan keutamaan ini. Paham ini jamaah sekalian? Karena landasan hadisnya ini. Landasan hadisnya riwayat Muslim. Orang antara sholat Jumat, antara Ramadan itu menghapuskan dosa kalau dia menjauhi dosa besar. Ini yang wajib yang disebutkan. Sholat 5 waktu, kemudian sholat Jumat, kemudian puasa Ramadan. Puasa Ramadan. Nah ini yang wajib, apalagi yang sunnah, yang tingkatannya lebih di bawah daripada yang wajib. Ya, jadi sebenarnya mas kalian berbicara masalah Arafah atau puasa Asyura sebenarnya berat. Ya, kalau kita pahami ilmunya, karena diharuskan untuk menjauhi dosa-dosa besar. Baik ikhwatal iman, a'azakumullah, kita lanjutkan. Ya. Jadi dosa kecil, ya, faedah yang pertama di sini, dosa kecil
Dosa kecil bisa diampuni dengan amalan soleh. Dosa kecil diampuni dengan amalan soleh. Kemudian yang kedua, harus menjauhi dosa-dosa besar, ya, dosa-dosa besar. Kemudian kata beliau, ya, wadzalika bi anna likabairin la budda laha min taubatin khassatin. Adapun dosa besar, maka dia harus dengan taubat yang khusus. Yaitu taubat apa namanya? Ya, taubat nasuha. Ingat, ya. Jadi dosa besar jemaah sekalian harus dengan taubat nasuha, taubat yang semurni-murninya. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, ya, wahai orang-orang yang beriman, tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertobatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat yang semurni-murninya, ya. Baik. Kemudian jemaah sekalian, pokok hadis yang keenam adalah masih penebus dosa, ya. Masih penebus dosa. Yang dimaksud adalah dosa-dosa kecil, ya. Wa anhu, ya, masih dari Abu Hurairah. Di beberapa hadis ini kita sampaikan semuanya dari Abu Hurairah. Dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala adullukum ala mana yamhullahu bihi al-khotoya. Maukah kalian aku tunjukkan sesuatu yang dapat menghapuskan dosa-dosa, wa yarfa'u bihi ad-darajat, dan bisa mengangkat derajat. Jadi ada dua, menghapus dosa, kemudian mengangkat derajat. Qalu, maka mereka mengatakan, bala ya Rasulullah. Ya, jadi bala artinya tentu. Maka Nabi mengatakan isbagul wudu'i alal makari, menyempurnakan wudu dalam keadaan sulit, mungkin karena kedinginan atau hal yang lainnya, ya. Kalau dia disempurnakan, maka ini diantara sebab dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa kathratul khuta ilal masjid, memperbanyak langkah menuju ke masjid. Yang ketiga, wa intidharus salati ba'da shalah fadhalikumur ribam, menunggu salat, ya, di antara dua salat. Seperti kita saat ini antara maghrib dan isya. Ya, atau mungkin dia duduk antara zuhur dan asar misalnya. Maka Nabi mengatakan fadhalikumur ribam, maka itulah ribat. Ya, nanti kita jelaskan makna daripada ribat, ya. Baik, ikhwatan iman azakumullah. Dalam hadis ini ada beberapa amalan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjadi sebab diampuninya dosa-dosa kecil. Ya, yang pertama yang disebutkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam adalah isbagul wudu, menyempurnakan wudu alal makari, ketika dalam keadaan sulit. Di antaranya apa? Ketika kedinginan. Pas subuh-subuh, ya, kemudian pegang air, airnya dingin sekali. Ya, apalagi akhir-akhir ini cuaca agak beda, ya, dengan sebelum-sebelumnya. Dingin sekali. Kalau dia sempurnakan wudunya, maka itu diantara sebab dosa kecilnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh Utsaimin, ya. Kata beliau, fa idza asbaqal insan wudu'ahu ma hadhihi al-mashaqqa dalla ala hadha kamalil iman. Kalau ada orang dia berwudu dalam keadaan kedinginan misalnya, ya, kemudian dia tetap berwudu, maka ini menunjukkan kesempurnaan imannya. Fa yarfa'ullahu bidzalika darajatil 'abd. Ya, maka sebab itu Allah Subhanahu wa taala darajat al-'abdi, ya. Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat hamba tersebut, ya. Karena ini menunjukkan sempurnanya keimanannya, dan juga jamaah sekalian menjadi sebab diampuni dosa-dosanya, ya, menjadi sebab diampuni dosa-dosanya. Amalan yang kedua, kasratul khuta ilal masjid, memperbanyak langkah menuju ke masjid. Ya, ini sebab diampuni dosa dan diangkat derajat. Yani ayaksida al-insanu al-masjidah wa dzalika fi shalawatil khams walau ba'da al-masjid. Jadi setiap salat 5 waktu dia menuju ke masjid jalan kaki. Meskipun masjidnya sangat jauh, dia tetap jalan kaki. Fa innahu kullama ba'da al-masjid 'anil baiti, setiap kali
rumah itu jauh dari masjid, izdadat hasanatul insan, maka bertambah kebaikan-kebaikan pahala-pahala hamba tersebut. Ya. Nah, ini yang kedua ya. Jadi semakin jauh masjid, maka semakin banyak pahala yang didapatkan. Apalagi teman-teman yang di daerah gunung ini, turun jalan kaki, masya Allah, pahalanya besar. Ya, pahalanya besar. Kemudian yang ketiga, salisan, ya, intidharus shalah ba'da shalah, ya, menunggu sholat setelah sholat. Ya, seperti kita saat ini, setelah sholat maghrib kita menunggu sholat isya. Ya'ni annal insan min syiddati syauqihi ila sholawat kullama faragha min salati fa idza qalbuhu muta'alliqun bis shalah al-ukhra yantadhiruha. Ya, seorang yang cinta, yang sangat rindu untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Kalau dia sudah selesai satu sholat 5 waktu, maka dia rindu lagi untuk sholat 5 waktu yang selanjutnya. Ya, fa inna hadza yadullu ala imani wa mahabbatihi. Ini menunjukkan keimanan dan kecintaannya, wa syauqihi, dan kerinduannya bi hadhihi shalawatil azimah, pada salat yang agung ini, ya, salat 5 waktu yang agung ini. Allati qalaha anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa ju'ilat qurratu 'aini fis shalah, dan dijadikan indah pandanganku pada salat. Ya, jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi tenang dengan sholat 5 waktu. Bahkan dalam hadis yang lain, Nabi mengatakan kepada Bilal, ya Bilal, arifna bis sholat. Wahai Bilal, istirahatkan kami dengan sholat. Bayangkan jemaah sekalian, ini sabda Nabi luar biasa. Wahai Bilal, istirahatkan kami dengan sholat. Jadi para sahabat dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau mau istirahat, sholat. Kalau mau istirahat, sholat. Kalau kita, subhanallah, kita malah menjauh dari sholat. Sholat, oh, dorong nih, oh, sarah nih, ya. Ini antara lemahnya iman. Dan ini juga menunjukkan keimanan para sahabat dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang luar biasa. Menjadikan sholat itu sebagai ukuran untuk istirahat. Kalau sholat berarti istirahat, ya. Sehingga Nabi mengatakan, ya Bilal, arifna bis sholah. Wahai Bilal, istirahatkan kami dengan sholat. Fa inna hadza mimma yarfa'u Allahu bihi ad-darajat, karena sebab melaksanakan atau menunggu salat adalah sebab diangkatnya derajat, wa yukaffiru bihi al-khotoya was-sayyi'at, dan diampuni dosa dan maksiat, ya, dan keburukan. Dan ikhwatul iman azakumullah, ada satu faedah yang terlewatkan di sini tentang pertanyaan Nabi. Jadi Nabi mengatakan apa? Ala adullukum ala ma yamhullahu bi al-khotoya. Jadi Nabi kita mengatakan, mau tidak saya tunjukkan kepada kalian yang bisa menghapuskan dosa dan mengangkat derajat. Jadi ini pertanyaan dari Nabi SAW. Kata Syekh Utsaimin, ya, kenapa Nabi SAW memberikan pertanyaan? Hatta yatanabbah al-insan lidzalik. Agar orang yang ditanya itu perhatian. Ya, jadi kalau ditanya, mau tidak saya kasih tahu amalan yang bisa menghasilkan begini, dan begitu. Maka orang yang ditanya itu perhatian, begini amalan besar ini. Ya, sehingga ini apa namanya, kata beliau, min husni ta'lim an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara bentuk pengajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat baik. Dan ini bisa diterapkan oleh para pendidik, ya, para guru, para ustadz. Kalau berhadapan dengan muridnya misalnya, maka perbanyak pertanyaan. Ya, perbanyak pertanyaan, perbanyak dialog, karena itu yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lijalbil intibah, untuk menarik perhatian, agar muridnya agar lebih perhatian dengan pertanyaan yang akan diutarakan. Baik, jadi faedahnya di sini, faedahnya, ya, husnul ta'lim Nabi SAW, ya, baiknya metode pengajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, ini hadis keberapa tadi? Yang ke-6, ya, hadis yang ke-6. Baik, hadis yang terakhir jamaah sekalian yang kita akan bahas pada kesempatan. Oh, masih ada? Ya, makna fadalikumur ribat. Jadi di potongan hadis yang tadi Nabi mengatakan fadalikumur ribat, itulah ribat.
Ya, jadi menyempurnakan wudu, kemudian melangkah menuju ke masjid, kemudian menunggu sholat, maka kata Nabi, fadzalikumur ribat, itulah ribat. Kata Syaikhul Utsaimin, makna dari ribat ada dua di sini. Ya. Yaitu yang pertama, menjaga toharo, sholat dan ibadah. Jadi menjaga toharo, apa itu toharo? Ya, kebersihan. Karena yang disebutkan tadi isbabul wudu. Nanti masuk pada bab toharo. Ya, menjaga toharo, kemudian sholat, ya, kemudian yang ketiga ibadah. Maka ini sama nilainya dengan jihad fisabilillah. Ya, sabilillah. Jadi ribat itu pada asalnya jamaah sekalian adalah orang yang berjaga di perbatasan. Ya, perbatasan kaum muslimin dengan orang-orang kufar. Nah, yang menjaga di sini disebut dengan dia sedang ribat. Ya, dia sedang ribat. Orang yang menjaga daerah perbatasan. Kata Nabi SAW, fadzalikumur ribat. Kalau dia jaga toharonya, dia jaga sholatnya, dia jaga ibadahnya, maka ini sama dengan dia berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, makna yang kedua adalah anna hadhihi ya tarbutu sahibaha anil ma'asi wa takuffuhu anha. Kalau dia jaga ini, maka akan menjauhkannya, menjaganya dari maksiat. Kalau dia jaga sholat 5 waktunya, dia jaga toharohnya, kemudian dia melangkah menuju ke masjid, maka hal ini jamaah sekalian akan menjaganya atau menjauhkannya dari kemaksiatan. Ya. Jadi yang kedua, menjaga dari maksiat. Jaga dari maksiat. Allah Ta'ala alam bisawab. Kita cukupkan sampai di sini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.